bicara. Apa gelar Nabi Musa? Kalimullah. Kemudian disambung wa ahyaita li Isal mauta. Nabi Isa, ya Allah, dengan izinmu bisa menghidupkan orang yang meninggal. Betul nggak tuh? Kan Nabi Isa mukjizatnya masaha yamsahu, mengusap. Isa al-Masih, orang yang buta diusap melek lagi. Nabi Isa tuh, yang kulitnya belang-belang diusap mulus lagi. Yang meninggal dengan izin Allah diusap bangun lagi. Yang jelek-jelek nih, yang mana jelek-jelek? Saya nggak berani nonton kiai jadi macam begini. Yang di luar diusap nikah lagi. Saya mau kalau gitu. Bahkan dia mengatakan Nabi Isa, dia sering masaha roksal yatama. Dia sering ngusap-ngusap pala anak yatim. Anak yatim siapa anak yatim? Anak yatim, anak yang gak punya bapak dari kecil sampai balik. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada keterangan dari Sayyidina Ali, la yutma ba'dah tilamin. Tidak lagi yatim kalau udah balik. Betul gak? Maksudnya kalau kita santunan anak yatim yang mana? Yang kecil-kecil. Kan ada sunnah tuh, ngusap-ngusap pala anak. Siapa yang ngusap? Yang kecil-kecil Pak Haji. Udah kuliah tahun terakhir. Sabar ya Neng, sabar ya Neng. Kok begini Pak Haji? Sunnah Neng, ada hadisnya nih. Waduh, ini Pak Haji modus begini. Ya Allah, wa ahyaita li Isal mauta. Kemudian wasakharta li Daud al-jibal. Nabi Daud gunung-gunung tunduk sama dia. Di Quran Nabi Daud besi jadi lemes ya. Wa alanna lahul hadid. Betul betul. Semua nabi engkau berikan kemuliaan ya Allah. Wa li Sulaiman ar-riha wasyayatin. Nabi Sulaiman bangsa jin, angin tunduk sama dia. Rasulullah bertanya, apakah kelebihan aku? Dijawab dalam riwayat ini, bukankah sudah aku berikan kepadamu yang lebih utama dari semua itu? Apakah dia? Innama lam uzkar ismi illa dzukirta ma'i. Tidaklah disebut namaku kata Allah kecuali namamu langsung disebut. Tadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini nama bukan nama sembarangan hadirin. Nama nabi, betul nggak? Dalam kitab Mukhtarul Ahadits ada riwayat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, idza sammaitumul walada Muhammadan fa akrimuhu. Jika engkau kasih nama anakmu dengan nama Muhammad, muliakan dia. Kenapa? Namanya nama nabi hadirin. Ya kan nih? Kemudian wa ausau lahu fil majalis. Wah, panitia lagi yang nominasi. Jangan lama-lama ceramah kalau gitu dah. Ingat. Jadi kalau kata Nabi, idza sammaitumul walada Muhammadan, kalau engkau kasih nama anakmu dengan nama Muhammad, fa akrimuhu, muliakan dia. Wa ausau lahu fil majalis, di majelis kami hadirin yang namanya Muhammad dimuliakan. Mungkin duduknya di depan hadirin. Yang namanya Muhammad hari ini berkat kedua. Ya. Amin, gak ada yang amin nih. Oh gak ada berkatnya. Oh ada ya. Begini, kita sedih hadirin. Silakan cara di Google tuh berita. Hari ini banyak orang dengan nama Muhammad justru dipersulit di beberapa bandara internasional. Carilah berita tuh. Banyak orang dengan nama Muhammad mengambil visa beberapa negara susah hadirin. Bahkan di beberapa bandara internasional cuman gara-gara namanya. Ini kan sebenarnya pelecehan, betul nggak nih? Harusnya orang dengan nama Muhammad diapain? Dimuliakan hadirin. Di Amerika Serikat, di kota Hollywood ya, orang Amerika punya budaya menghormati para legenda. Legenda Amerika tuh namanya diabadikan di salah satu trotoar di kota Hollywood. Namanya Walk of Fame ya, di Hollywood tuh. Nama-nama para pesohor, ada gambar bintang, ada namanya, ada nggak tuh? Itu penghormatan hadirin. Tahun 2006 salah seorang legenda Amerika yang sangat terkenal, petinju yang sangat populer, siapa namanya hadirin? Muhammad Ali. Dulu Muhammad Ali waktu kita kecil ya, kalau tinju sekolah perek, ya nggak tuh? Orang gurunya nonton, gurunya kagak masuk, muridnya pulang. Muhammad Ali beliau meninggal tahun 2016 kalau nggak salah. Tahun 2006 Muhammad namanya
diusulkan untuk diabadikan di trotoar di kota Hollywood. Disampaikan kepada Muhammad Ali, dan Muhammad Ali menolak. Apa yang dia bilang? Saya tidak mau nama saya yang diambil dari nama nabi saya ditulis di jalanan kemudian diinjak-injak sama orang. Oh, panitia rapat hadirin. Panitia rapat di Hollywood tuh akhirnya Muhammad Ali tetap diabadikan namanya, bukan di jalanan. Di mana hadirin? Di dinding. Muhammad Ali mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya memuliakan nama Nabi kita Muhammad SAW. Bukan cuma orangnya, namanya dimuliakan. Maka mohon maaf, yang punya nama Muhammad akhlak yang bagus hadirin. Ini ada Muhammad kece. Aduh, kacau banget hadirin. Brengsek banget. Itu ada Habib bilang udah jangan pakai Muhammad, kece aja, kece udah. Dia kan digebukin di penjara hadirin. Ya tuh. Nama Muhammad lagunya begitu tengil banget. Ini nama bukan nama sembarangan. Ada riwayat dalam kitab Al-Adabul Mufrad Imam Bukhari kalau nggak salah. Di kota Madinah waktu itu di zaman Nabi SAW ada seorang wanita Ansor melahirkan anak laki-laki. Jadi dia punya anak laki-laki. Kemudian ini anak dikasih nama Muhammad. Kemudian di kota Madinah gempar. Kenapa? Berani-beranian pakai nama Nabi. Ya hadirin, ini kan nama Nabi nih. Nah kemudian sampailah ke telinga Rasul SAW. Apa komentar beliau SAW? Beliau bersabda, qala Rasulullah SAW, kata Nabi, sammu bi ismi wala takinnu bi kunyati. Silahkan engkau kasih nama anakmu dengan namaku Muhammad tuh, tapi jangan menggunakan kunyahku. Gini, orang Arab tuh ada tiga, ada nama ismun, ada kunyah, kunyah yang depannya abu atau ummu. Yang ketiga lakob, gelar, nama, kunyah, gelar. Contoh, mohon maaf nih. Nama saya Sahroni hadirin. Saya punya anak namanya Umar. Kunyah saya Abu Umar. Gitu, kunyah. Mungkin ya, karena saya pemberani kayak Bang Samsudin gitu kan, saya dipanggil Bang Pitung. Wah elah hadirin, ini contoh. Saya penakut hadirin. Ada nama, ada kunyah, ada lakob. Mohon maaf ya, jawab bareng-bareng hadirin. Ini nggak ada hadiahnya, nggak ada sepeda, nggak ada. Ya. Jawab bareng-bareng. Umar bin, ulangi kurang kompak. Umar bin, Utsman bin, Ali bin, Abu Bakar bin siapa? Bukan. Abu Bakar bin siapa? Sidik bukan namanya, Sidik gelarnya, lakob. Abu Bakar bukan namanya, Abu Bakar kunyahnya. Namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Jadi nama Abu Bakar Abdullah bin Abi Quhafah. Kunyahnya Abu Bakar. Kan kalimat bakar itu pagi-pagi, orang yang pertama-tama. Kalimat wasabbihuhu bukratan wa bukroh tuh bakar tuh pagi-pagi. Abu Bakar tuh orang yang ngapain aja duluan hadirin. Siapakah orang yang pertama kali Islam? Abu Bakar. Siapakah orang yang pertama kali berani baca Quran terang-terangan dekat Ka'bah? Abu Bakar. Pokoknya yang baik-baik nomor satu hadirin. Mirip banget jamaah Al-Makmur hadirin. Masya Allah. Al-Makmur ya enggak? Kadang-kadang di Al-Makmur belum ajan udah sembahyang. Luar biasa. Al-Makmur, ya enggak? Ketuanya Haji Muhayyar, ya enggak? Saya dengar tadi di belakang di sini Pak Ustadz, bapak-bapak Pak Ustadz, sholat Jumat berangkat dari Kemis Pak Ustadz. Wah, luar biasa. Al-Makmur ya saudara, luar biasa. Abu Bakar bukan namanya, kunyahnya. Nabi kita Muhammad, siapa namanya? Muhammad bin Abdullah. Apa kunyah Nabi? Apa kunyahnya? Abul Qasim. Kalau kita dengar nama Abul Qasim, siapa tuh? Nabi Muhammad. Kunyahnya namanya Muhammad bin Abdullah. Kunyahnya Abul Qasim. Gelarnya apa gelarnya? Sebelum jadi Nabi, gelarnya Al-Amin. Setelah jadi Nabi, gelarnya Rasulullah atau Nabiullah. Di surat Al-Ahzab ada ayat Allah menegur para sahabat begini. Waktu di Mekah sebelum hijrah, sahabat manggilnya ya Muhammad.
ya Muhammad, ya Muhammad, begitu tuh. Begitu hijrah ke kota Madinah, Allah menegur kaum muslimin di kota Madinah, Bismillahirrahmanirrahim. La taj'al du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum li ba'din. Jangan kamu panggil nabimu sebagaimana engkau panggil temanmu. Maka setelah hijrah, para sahabat manggilnya tidak lagi ya Muhammad, bukan, manggilnya ya Rasulullah, manggilnya ya Nabi Allah. Penghormatan kepada Nabi kita Muhammad, bukan hanya pribadinya, namanya dimuliakan hadirin. Maka setiap kita mendengar nama beliau disuruh ngapain? Bersolawat, ya enggak? Ini kesunahan, ini bukan nama sembarangan hadirin. Ini nama keren, bukan nama sembarangan. Disunnahkan tiap mendengar nama beliau disuruh ngapain? Berselawat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man idza dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Orang yang paling pelit, kata beliau, orang yang namaku disebutin di depannya dan dia diam saja. Itu orang paling pelit hadirin. Kan pelit ada dua pelit ya. Ada pelit banget, ada pelit aja hadirin. Ya. Ada pelit banget, ada pelit aja ya. Kalau bakhil itu pelit biasa hadirin. Kalau pelit banget bahasa Arabnya syuhun atau syahihun. Ada ayat wa may yuqa syuhha nafsihi, ya kan? Syuhun artinya pelit banget hadirin. Gini, dia punya makanan, makan sendirian, orang kagak dibagi hadirin, itu namanya bakhil hadirin. Ya, jadi buat orang pelit itu bakhil. Ada yang lebih pelit dari bakhil, namanya syuhun, yaitu jangankan buat orang, buat dia aja pelit hadirin. Ada kawan kita kalau jajan, berapa nih Bang bakso? 20.000, subhanallah. Ini berapa nih somai? 15, innalillahi. Dia kalau jajan jikir hadirin, jikir dulu, jikir. Ada nggak kawan gitu tuh? Ada nggak hadirin? Punya kawan kayak gitu tuh udah gak ada harapan hadirin dah. Nggak usah nungguin dia bayarin, kagak bakalan hadirin. Orang buat dia aja pelit, apalagi buat kita, ya nggak? Dia kalau jajan jikir berapa nih? Nian 30, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Jadi kata beliau, orang yang paling pelit namaku disebutin dan dia diam saja. Begini hadirin, semoga mudah-mudahan yang punya nama Muhammad dimuliakan hari ini. Namanya nama Nabi. Entah bapak-bapak pulang ngaji nih, yang punya anak namanya Muhammad, beliin permen, beliin es krim. Kata anak, tumben Mbak, baik sama saya, nama lu Muhammad. Gue baru ngeh, nama lu Muhammad. Gue lupa, nama itu nama Nabi. Ini gue kasih duit gocap buat jajan. Ini buat sebulan nih gocap ya. Sama juga Mbak. Hadirin, ada juga orang yang gak seneng dengan nama Muhammad. Salah seorang tokoh komunis namanya D.N. Aidit. Apa tuh DN? Dulu ada yang nyangkain Daud Nuh, tapi DN apa DN? Dipa Nusantara. Dia pengen kayak Pangeran Diponegoro gitu katanya. Cari di Google hadirin, siapakah nama asli D.N. Aidit? Nama aslinya Ahmad Aidit. Ahmad nama lain Muhammad. Nama aslinya Ahmad. Dia berangkat dari keluarga Islami. Waktu muda dipanggil Kang Ahmad. Kemudian saat belajar bergaul dengan orang-orang komunis, berubah pikirannya. Kemudian dia buang nama Ahmad. Dia merasa nggak demen dengan nama itu. Dia buang nama Ahmad, diganti jadi D.N. Aidit. Mungkin anak muda tahu, ini sih terserah hari ini, itu masalah pribadi. Hari ini ada, kenal nggak YouTuber namanya Reza Arab, tahu nggak? Ada Reza Arab ya, anak muda tahu ya? Itu nama aslinya Muhammad Reza Octavian. 2018 diajukan ke pengadilan, dia membuang nama Muhammad. Saya nggak demen dengan nama ini. Itu urusan pribadi hadirin. Cuma saya ingat ceramah almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'iyah. Kata Pak Kiai begini, ada orang pergi umroh nggak mau nyium Hajar Aswad. Bilangnya begini, emang gue orang blow on nyium batu gitu. Ya kan, emang gue apa nyium batu? Kata Pak Kiai, bukan dia yang nggak mau nyium Hajar Aswad. Hajar Aswad
nggak mau dicium sama dia, hadirin. Gitu tuh. Kata Pak Kiai, ada orang pergi umroh, nggak mau minum air zam-zam. Bilangnya apaan, air zam-zam nggak bersih, nggak higienis. Gue sih minum yang bersih-bersih. Kata Pak Kiai, bukan dia yang nggak mau minum air zam-zam. Air zam-zam nggak mau diminum sama dia, hadirin. Ini bukan dia yang nggak mau pakai nama Muhammad. Nabi Muhammad nggak mau, hadirin. Betul nggak tuh? Begitu jangan-jangan ya. Ini nama bukan nama sembarangan, hadirin. Maka setiap mendengar nama beliau kita muliakan. Ya nggak? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Maka ini bulan yang mulia, bulan Rabiul Awal, bulan memperbanyak baca sholawat. Tapi begini, saya mohon maaf nih. Kadang-kadang banyak anak-anak remaja, anak-anak kecil tuh di musola sebelum maghrib suka baca sholawat ya. Cuman kan kita kadang dari mulut ke mulut, hadirin. Kadang-kadang teksnya tuh perlu dibenerin. Ini anak-anak kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada bocah-bocah tuh aslilin. Lu apaan aslilin? Tukang es pernah kumpul hadirin, tukang es lilin, ya gitu. Bukan, kalau yang benar sama-sama Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin wa akhrijna min bainihim wa ala alihi ajma'in. Itu tahun-tahun ketika Jepang menjajah tuh, Belanda menjajah Indonesia, Jepang itu kan banyak para ulama baca sholawat ini nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil az-zalimina. Ya Allah, jadikanlah orang zolim jadi pada ribut sama orang yang zolim. Ya enggak tuh? Begitu Belanda pergi, Jepang datang, hadirin. Dulu kan kita istilahnya kekuatan ala kadarnya. Itu para ulama baca surat ini, ya Allah biar orang zolim, perang sama orang zolim. Tahun 45 Jepang dibom sama Amerika, hadirin. Tuh Hiroshima Nagasaki, ya enggak tuh? Kan tahun 45 tuh. Jepang dibom, hadirin. Sebelumnya tahun 42 Amerika dibom sama Jepang, ya enggak tuh? Akhirnya tahun segitu dulu jadi menjadi asbab permulaan kita terus berjuang mencapai kemerdekaan. Jadi baca sholawat bagus, tapi teksnya dirinya tuh. Ini kisah nyata, mohon maaf ya, saya ngajar di musola di daerah Kemang Sono dikit. Ada tuh bapak-bapak setiap baca sholawat, baca qasidah burdah, salah mulu. Dia bilang, ya Rabbi bil Mustafa balik mangkok. Saya bilang, bukan mangkok bang, kalau mangkok tumpah dirinya tuh. Saya bilang, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasid. Kan Al-Mustafa nama lain Nabi Muhammad, nama lainnya Muhammad, Ahmad, Al-Mustafa, Al-Hashir. Nama-nama Nabi itu banyak kan, nama-nama Nabi. Toha, siapa Toha? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak tuh nama beliau, hadirin. Innal Habibal Mustafa, sama-sama. Innal Habibal Mustafa dzurafati wa fa wa dzikruhu fihi shifa idza tamada bil ilal. Hadirin rahimahullah, terakhir. Satu hari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang cerita sahabat Jabir. Nabi naik ke atas mimbar. Yang pernah haji, yang pernah umroh, kebayang mimbar Nabi di Raudhah ya. Ada tangga jadinya, ya kan? Nah, kalau kita kan bayangkan podium. Mimbar itu yang ada tangga di depan tuh. Jabir bercerita, begitu Nabi naik ke tangga yang pertama, beliau berkata, amin. Pas naik yang kedua, qala amin. Tsumma raqa tsalitsah, naik ketiga bilang amin. Sampai 3 kali dia bilang amin.
Amin, amin, amin. Berkhutbah, kelar khutbah, turun sahabat nanya, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sami'na kataqulu amin thalatha marratin. Nabi, barusan kami dengar engkau bilang amin, amin, amin sampai 3 kali. Ada apaan Nabi? Beliau menjawab begini, pas aku naik lama raqaitul ula, aku naik ad-darajatul ula, naik ke tangga yang pertama, ja'ani Jibril alaihi salam. Faqala, kata Jibril, syaqiya abdun adraka ramadhana fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Rugi banget seorang hamba bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan ibadah, bulan ampunan, bulan maghfirah, bulan taubat, betul nggak? Fansalakha minhu, Ramadannya pergi, walam yughfar lahu, tapi dia tidak mendapatkan ampunan. Rugi nggak diri? Rugi. Orang-orang terawih dia nggak terawih, ada nggak tuh? Saya bilang, bang, terawih bang, ntar bulan Syawal kagak ada bang, terawih Ramadan doang. Pesawat kagak ada terawih, dia nggak tuh. Kemudian fakultu, kata Nabi, aku bilang amin. Pas naik ke tangga yang kedua, Jibril berkata lagi, syaqiya abdun adraka walidayhi ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilahul jannah. Rugi banget seorang hamba masih bertemu dengan orang tuanya, dua-duanya masih ada bapak ibunya, atau sebelah banget masih ada, tapi nggak diurus hadirin. Falam yudkhilahul jannah, gara-gara nggak diurus tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rugi nggak nih? Rugi hadirin. Tidak ada orang yang paling sayang sama anak kecuali orang tua, betul nggak? Tidak ada orang paling, apalagi bapak, ibu, luar biasa dah ya. Tuh istri kita tuh ibu-ibu saking sayang sama anak, kadang-kadang hadirin dia lupa kalau itu anaknya. Nong neng, ini anak siapa? Tuh anak dia tuh, anak dia tuh hadirin. Ingat, saking sayang dia lupa tuh ya. Ini anak tuh. Sama kayak kita bapak-bapak, ibu-ibu kalau ada acara maulid, banyak makanan, kue, enak-enak, siapa yang dipikirin hadirin? Anak ya tuh. Mama tuh kalau maulid dibagi kue di kotak kagak dimakan hadirin, dibawa pulang. Buat siapa tuh? Buat anaknya. Ya nggak tuh. Kalau kondangan gitu kan ada kue enak-enak, siapa yang dipikirin? Anak ya, langat kelinguk. Pas sepi masukin tas hadirin gitu tuh. Ya, anggur, pisang, jeruk. Bapak-bapak juga sama, bapak-bapak anak saya nggak pak? Bapak-bapak tuh kalau ada tempat taman, keluar kota nih ada taman, kolam renang, tempat main, siapa yang dipikirin? Anak hadirin. Ini bapak yang normal ya, bapak yang normal. Kalau yang PA nggak ada. Kalau bapak yang PA nggak pikirannya, kalau bawa cewek enak, bawa cewek ini. Ya Ustaz, ini ya. Ini bapak yang benar hadirin. Rugi banget punya orang tua kagak diurus. Rugi nggak hadirin? Ada anak seumur-umur belum pernah bapaknya dibeliin baju hadirin. Ada nggak? Ada anak seumur-umur ibunya nggak pernah dibeliin baju hadirin. Padahal waktu dia masih kecil hadirin. Kalau lebaran kita masih kecil ya, orang tua beliin baju berapa setel hadirin. Saya ingat zaman dulu, saya anak ke-11, 13 bersaudara hadirin. Nah kan anak Betawi anaknya banyak. Rumah kecil hadirin. TV nggak punya, ya enggak? Mau melari kemana mak saya hadirin, ya enggak? Ditegur langsung 13 lah anaknya. Lagian orang dulu pakai kain sarung ya gampang, tinggal gitu doang hadirin. Ya enggak? Dulu saya ingat waktu masih kecil, orang tua kita, saya kalau lebaran orang tua beli baju di Mesper Jatinegara ya. Ya kan? Kita kagak ngikut, diukur hadirin. Pakai benang, dijengkalin ya tuh. Ya kan? Pakai lidi, ya diukur ya. Saya ingat zaman orang tua sayang sama kita. Dulu kalau lebaran beli baju pasti nomor dilebihin hadirin. Saya pakai baju nomor 5 nih. Beli nomor 8 hadirin. Pas lebaran pici koplok kegedean ini. Baju longgar hadirin ya gitu. Sepatu mak kegedean mak. Biar muat ke lebaran tahun depan gitu. Iya. Mak ini sepatu kegedean, ganjel pakai koran gitu. Beli sepatu kelas 1, kelas 6 masih muat hadirin. Dulu gitu ya. Kadang-kadang nih beli sepatu buat anaknya, bapaknya muat. Anak ini mana mak sepatu saya, bapak lu pinjam buat kerja. Gitu tuh orang zaman dulu ya, sama dia gitu ya, dilebihin hadirin. Dia pas lebaran di baju, aduh orang gitu baju nih biji kopak, lu gede banget aja lu. Oh nih mak gue nih biar buat sampai 2 tahun gitu. Sayang banget tuh orang tua anak hadirin. Maka begini, saya mohon maaf ya, yang masih punya orang tuanya oleh maulid juga ya, yang masih punya orang tua hadirin, ntar pulang maulid kasih hadiah buat orang tuanya hadirin. Ya kan? Kan Nabi yang ngajarin. Betul nggak? Semua orang tua meskipun duitnya banyak, kalau anak ngasih hadiah demen nggak? Seneng nggak tuh? Seneng hadirin. Ada yang bilangin Pak Ustadz,
Ibu saya kan sebagai duit nangis kan. Ada nggak ibu anak yang sulit nangis sendiri? Kenapa nangis? Kurang ya, dia terharu juga sih, cuman lebih kepada kurang hadirin. Kata emaknya, udah 2 tahun kagak kasih gocap. Gue kirain dirapel kali 10 juta. Yang ketiga kata Nabi, pas naik ke tangga yang ketiga, Jibril berkata, syaqiya abdun dzukirta indahu falam yusolli alaika. Rugi banget seorang hamba, namamu disebutkan di hadapannya dan dia diam saja. Rugi nggak hadirin? Rugi. Maka oleh-oleh kita, ini bulan Maulid, bulan yang mulia, perbanyak berselawat kepada Rasulullah SAW. Dan pastikan teksnya benar hadirin. Tanya sama Pak Kiai, saya punya tetangga tuh punya warung ke rumah Pak Ustadz, dia punya amalan. Saya dikasih amalan sama Pak Ustadz. Apa sih Pak Ustadz artinya gitu kan, di kertas tulis. Emang sih bahasa Arab hadirin, cuma saya baca saya kagak ngerti hadirin. Kan kita kadang tuh doa turun temurun, dari engkong turun dia turun gitu kan. Saya baca, saya bilang Pak saya nggak ngerti Pak. Lah kan Ustadz di Mesir 8 tahun, kok kagak ngerti? Saya bilang Pak, ontak lahir di Mesir, ontak lahir di Arab kagak ngerti hadirin ya kan. Apalagi saya cuma 8 tahun, ya kan. Ontak yang lahir di Arab aja kagak ngerti ya, apalagi itu cuma berapa tahun hadirin. Begini menurut saya, Bapak kalau punya amalan, bacaan sholawat, zikir, tanya ke gurunya, Pak Kiai ini apa sih teksnya, takut salah hadirin, ya gak tuh? Jangan asal doa aja tuh, ya gak? Jangan amin-amin aja. Ada cerita suami istri hadirin, pergi umroh, depan Ka'bah, suaminya doa hadirin, istrinya amin, amin ya Allah, nangis dia amin ya Allah. Pulang umroh, lakinya kawin lagi. Kata istri, bang, kok kawin lagi? Kan lu yang amin kemarin, depan Ka'bah. Saya bilang ibu-ibu, kalau suami doa jangan amin-amin aja bu. Kadang-kadang orang jaga kasar nakal juga kadang-kadang. Dia kadang doanya Allahumma kawin lagi. Ini amin. Dikabulin sama malaikat tadi. Mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan kita. Sebagai penutup saya bacakan sebuah syair. Syair begini bunyinya tentang Abu Lahab. Abu Lahab hari Senin gembira dengan kelahiran Nabi. Gara-gara dia gembira, ada riwayat tiap Senin diringankan. Begini syairnya. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat siyadahu fil jahimi mukhalladan. Ata annahu yaumal itsnaini yukhaffaf anhu al-adzabu sururan bi ahmadan. Fama dhannu bil 'abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhidan. Artinya, idza kana hadza kafiran. Kalau si kafir ini saja Abu Lahab yang namanya dikecam dalam Al-Qur'an, tabbat siyada abi lahabi wa tab. Namanya dikecam dalam Al-Qur'an. Ata annahu yaumal itsnaini. Ada riwayat tiap hari Senin yukhaffaf anhul adzabu sururan bi ahmada. Tiap Senin hukumannya diringankan gara-gara gembira dengan kelahiran. Jadi pas tanggal 12 Rabiul Awal Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab girang banget. Saking girangnya dia punya budak perempuan namanya Suwaibah al-Aslamiyah. Dia punya budak Suwaibah, dimerdekakan tapi disuruh nyusuin Nabi. Maka kalau ditanya siapakah wanita yang pertama nyusuin Nabi, bukan Halimah. Halimah yang kedua. Yang pertama siapa? Suwaibah al-Aslamiyah. Siapakah Suwaibah? Mantan budaknya Abu Lahab yang dimerdekakan gara-gara saking girang. Kan orang kalau girang begitu tuh, iya enggak? Kayak orang jaga kasar kan kalau girang tuh suka bagi duit. Amin. Berat orang jaga kasar. Kan orang kalau girang gitu ya. Lu punya kalau tanah gua kejual, lu tenang aja dah. Tanah kejual, kita sekarang tenang aja deh. Orang suruh tenang sama dia, ya enggak? Pak Kiai, tenang aja Pak Kiai, ya enggak? Sampai sekarang Pak Kiai tenang aja dia, ya enggak? Udah didoain. Jadi Abu Lahab tiap hari Senin yukhaffaf anhul adzabu sururan bi ahmada. Tiap Senin gara-gara girang dan kelahiran Nabi diringankan hukumannya. Famazzannu bil 'abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Bagaimana dengan kita semua hadirin? Sepanjang umur kita bergembira dengan kelahiran Nabi dan insya Allah kita wafat dalam keadaan beriman kepada beliau. Insya Allah dosa kita diampuni. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf kalau banyak kalimat yang kurang baik, kurang pantas. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.